Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Anissa Sirahma dari kelas SI2 semester 6. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan aplikasi stok barang berbasis mobile yang dibuat menggunakan Kodular dan database Airtable. Nah, aplikasi ini digunakan untuk mengelola data barang, serta proses keluar masuk barang secara otomatis, sehingga stok barang dapat terkontrol dengan lebih mudah dan rapi. Jadi, database yang digunakan dalam aplikasi ini terdapat 4 tabel, yaitu data barang, barang masuk, barang keluar, dan stok akhir. Oke, dilihat di sini adalah tampilan dari awalan Kodular. Kita akan lihat di stok barang. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke bagian blok dari aplikasi ini, saya akan menjelaskan tampilan dari aplikasi ini terlebih dahulu. Jadi, pada aplikasi ini terdapat dua halaman utama, yaitu screen 1 dan screen 2. Nah, pada screen 1, ini digunakan sebagai halaman utama untuk mengelola data barang. Di halaman ini terdapat beberapa komponen seperti input kode barang dan nama barang, kemudian terdapat tombol untuk menyimpan data, mengedit data, dan menghapus data. Selain itu, juga terdapat tombol untuk melihat data barang yang sudah tersimpan, serta tombol untuk berpindah ke halaman proses barang, yaitu screen 2. Kemudian, pada screen 2 digunakan untuk proses barang masuk dan barang keluar. Di halaman ini terdapat input kode barang yang dilengkapi dengan tombol periksa untuk menampilkan data barang secara otomatis. Setelah itu akan muncul nama barang dan stok akhir secara otomatis dari database. Kemudian, terdapat input jumlah barang yang akan diproses, serta pilihan jenis proses yaitu barang masuk atau barang keluar menggunakan spinner. Di bagian bawah terdapat tombol proses untuk menjalankan perhitungan stok, serta tombol reset untuk mengosongkan form. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan desainer dari aplikasi yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagian bloknya yang bermula dari global variable. Jadi, pada bagian ini terdapat global variable yang digunakan untuk menyimpan data sementara seperti kode barang, nama barang, dan stok barang dari database. Kemudian ada di bagian screen 1 yaitu initialis. Jadi, pada blok ini saat aplikasi pertama kali dibuka nih, sistem akan langsung mengambil semua data barang dari Airtable menggunakan get all rows. Tujuannya agar data langsung muncul tanpa harus diinput ulang. Nah, kemudian ada list view atau data tampil. Pada bagian ini, data yang sudah diambil dari database akan ditampilkan ke dalam list. Ketika salah satu data dipilih, maka sistem akan menampilkan kode dan nama barang ke dalam form. Selanjutnya ada bagian di button simpan. Pada blok ini digunakan untuk menambahkan data barang baru ke dalam database, kemudian sistem juga akan mengecek apakah kode barang sudah ada atau belum, agar tidak terjadinya duplikasi data. Kemudian seperti biasa ada button editnya juga. Pada blok ini digunakan untuk mengubah data barang yang sudah ada berdasarkan data yang akan dipilih. Kemudian ada button hapus atau button delete. Pada bagian ini digunakan untuk menghapus data barang dari database dengan konfirmasi terlebih dahulu. Kemudian ada juga button navigasi, jadi yang membedakan dari aplikasi sebelumnya, pada bagian ini tuh ada button navigasi. Nah, bloknya itu digunakan untuk berpindah dari screen 1 ke screen 2, yaitu halaman proses barang. Jadi, kesimpulannya pada screen 1 ini digunakan untuk mengolah data barang utama, mulai dari menambah, mengubah, menghapus, serta menampilkan data barang dari database Airtable. Jadi, screen 1 tuh untuk khusus CRUD-nya aja. Nah, selanjutnya ke bagian screen 2, pada bagian bloknya itu ada screen initialis juga. Pada bagian ini sistem akan mengatur tampilan awal seperti label nama barang, stok akhir, dan preset pilihan proses. Kemudian ada tombol periksa. Pada blok ini tuh akan ketika kode barang dimasukkan, lalu tombol periksa ditekan, sistem akan mencari data di database dan menampilkan nama barang serta stok terakhir secara otomatis. Kemudian ada proses barang masuk dan keluar. Pada bagian ini terdapat logika utama proses stok. Jika memilih barang masuk, maka stok akan ditambahkan sesuai jumlah input. Namun, jika memilih barang keluar, maka stok akan dikurangi sesuai jumlah input dan sistem akan memastikan stok tidak boleh kurang dari 0. Nah, kemudian ada update stok. Pada bagian ini, hasil perhitungan stok akan disimpan kembali ke database Airtable agar data selalu diupdate. Kemudian ada juga reset button. Jadi pada bagian ini digunakan untuk mengosongkan semua input agar digunakan untuk proses yang baru. Jadi, kesimpulan dari screen 2 ini digunakan untuk proses transaksi barang masuk dan keluar serta otomatis mengupdate stok barang di database. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari aplikasi ini yaitu menggabungkan dua fungsi utama, yaitu pengelolaan data barang dan proses stok barang. Semua data ini akan terhubung satu sama lain dengan database Airtable, sehingga setiap perubahan akan langsung tersimpan secara otomatis. Nah, selanjutnya kita dapat mengimplementasikannya pada aplikasi Kodular Campaign. Nah, kita akan tes dan akan menggunakan barcode seperti sebelumnya.
Lalu kita akan menunggu proses loading untuk mengkonekkan kode luar di HP dan di laptop kalian. Setelah itu akan muncul tampilan seperti pada kanan tampilan yang saya taruh. Nah, kita buka dulu Airtable di Google Chrome untuk melihat database yang akan berubah-berubah nantinya jika kita menginputkan sesuatu ataupun mengganti sesuatu. Nah, pertama kita akan menginput nih dengan kode barang dan nama barang rak sepatu. Nah, akan muncul tuh langsung di database data barangnya. Lalu kita juga bisa melihat data furniture. Di situ kita lihat pada bagian meja rias. Nah, kita ubah menjadi cermin. Nah, setelah kita klik simpan, akan otomatis terganti di bagian data barang. Lalu kita akan mencoba menghapus data. Nah, lihat itunya langsung terhapus. Jadi untuk proses CRUD dan semua yang ada di aplikasi ini tuh sudah berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian proses stok barangnya. Di sini kita masuk ke tombol navigasi yang tadi tuh, proses barang paling atas. Lalu kita akan mencoba terlebih dahulu untuk melihat stok barang pada sofa empuk tuh ada 20. Lalu kita akan mengeluarkan barang keluar, berarti barang terjual. Situ kita buat 5, prosesnya itu barang keluar. Nah, otomatis stok barangnya itu akan berubah dan berkurang menjadi 15. Lalu di database tabel barang keluar, nah itu paling atas sesuai urutan kode itu sudah ada barang keluarnya 5. Nah, begitupun juga untuk barang masuk. Jadi kita coba ya di barang masuk. Nah, oke, kita ketikkan barang masuk atau kode barangnya itu adalah 1006 kan. Lalu meja rias itu ada stoknya. Lalu kita buat barang, jumlah barang, dan membuat pilihan barang masuk. Nah, otomatis akan ada tuh di meja makan akan ada 10 stok dan di data barang masuk juga ada 10 stok. Nah, baiklah, mungkin itu saja untuk presentasi project dari video ini dan semoga memenuhi semua ketentuan untuk UAS pada mata kuliah pemrograman model dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.